warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu tentang Kerajaan Sriwijaya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuna Mesara sebagai moderator dan pembaca. Saya Kadek Dinda Pratiwi sebagai pembaca. Saya Elsa Kaila sebagai pembaca. Saya Redeksan sebagai pembaca. Baik, kami akan memulai materi kami. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Dinda. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan didirikan pada tahun 682 Masehi. Seperti yang tercatat pada prasasti Kedukan Bukit, pendirinya Dapunta Hyang Srijayanasa melakukan ekspedisi untuk menguasai wilayah-wilayah strategis di jalur perdagangan. Bukti awal keberadaan Sriwijaya juga ditemukan pada catatan seorang biksu Tiongkok, Ai Tesing, yang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Pada dasarnya, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang mempunyai lokasi strategis, apalagi Selat Bangka yang menjadi salah satu wilayah kekuasaannya yang merupakan pintu masuk perdagangan sehingga dapat memicu kesuksesan ekonomi kerajaan. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya pada masanya ditandai oleh sistem pemerintahan yang terpusat pada kuat di bawah kekuasaan seorang raja. Monarki absolut. Sriwijaya diperintah oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut. Raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi dan memiliki wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan, termasuk urusan keagamaan, materi, militer, dan ekonomi. Peran agama dan politik. Agama Buddha Mahayana sangat terpengaruh dalam kehidupan politik. Raja-raja Sriwijaya sering menjadi pelindung agama dan mendirikan pusat-pusat pembelajaran agama Buddha yang sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat legislasi kekuasaan. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya. 1. Dapunta Hyang Srijayanasa, pendiri dan raja pertama Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, Sri Indrawarman, dikenal melalui catatan dari dinasti Tang yang mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdullah Aziz dari Bani Umayyah. Yang ketiga, Rudra Wikrama, Raja Sriwijaya yang namanya juga tercatat dalam catatan dinasti Tang. Yang keempat, Dharaninda, raja yang namanya disebut dalam prasasti Kelurak. Samaragrawira, raja yang namanya juga tercatat dalam prasasti Kelurak. Samaratungga, ayah dari Balaputra Dewa dan raja kerajaan Mataram kuno. Balaputra Dewa, raja yang memerintah pada abad ke-8 hingga ke-9. 8. Sriwijaya Maharaja, raja yang memerintah pada abad ke-10 Masehi. Yang ke-9, Sri Cugudamani Warmadewa, raja yang memerintah pada abad ke-11 Masehi. Yang ke-10, Kartanagara, raja yang memerintah pada abad ke-12 Masehi. Raja-raja Sriwijaya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dalam hal kepemimpinan strategi dan pengaruh mereka terhadap Kerajaan Sriwijaya. Kelebihannya, penguasa jalur perdagangan maritim Kerajaan Sriwijaya di bawah pemerintah beberapa raja berhasil menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara, termasuk Selat Malaka. Memiliki armada laut yang kuat yang digunakan untuk mengamankan jalur perdagangan dan memperluas pengaruhnya ke wilayah lain. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, yang dianggap sebagai raja yang paling sukses dalam memperluas pengaruh dan kekuasaan Sriwijaya. Kekurangan: perlawanan di wilayah kekuasaan. Kekuatan Sriwijaya terkadang menghadapi perlawanan dari wilayah-wilayah yang dikuasai yang dapat mengganggu stabilitas kerajaan. Ketergantungan pada perdagangan. Kelemahan utama Sriwijaya adalah ketergantungannya pada perdagangan yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi. Perang saudara. Beberapa raja Sriwijaya terlibat dalam perang saudara atau konflik dengan kerajaan lain yang dapat melemahkan kekuasaan kerajaan. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar. Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis
Selat Malaka meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kadah dan Caya di Semenanjung Melayu. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya, Candi Moratakus. Candi Moratakus adalah sebuah kompleks candi Buddha di Riau, Indonesia yang diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Sriwijaya antara abad ke-4 hingga ke-11 Masehi. Candi ini merupakan bukti penting tentang penyebaran agama Buddha di Indonesia dan menjadi salah satu candi Buddha tertua di Sumatera. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berisi informasi tentang Daputa Hyang, tokoh penting dalam Kerajaan Sriwijaya dan perjalanan sucinya. Prasasti ini juga mencatat keberhasilan Daputa Hyang dalam mendirikan Wanua atau permukiman baru. Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo adalah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjelaskan tentang perkembangan agama Buddha di Sriwijaya. Dijelaskan ketaatan Raja Daputa Hyang Srijayanasa dalam menjalankan ajaran Buddha sekaligus sebagai simbol wakil dewa di dunia. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu berisi tentang kutukan atau sumpah terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan atau tidak taat kepada raja. Kutukan ini ditunjukkan pada berbagai golongan, termasuk para putra raja, pejabat kerajaan, dan pekerja. Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini berisi tentang kutukan dan sumpah dari Datu Sriwijaya kepada orang-orang yang berbuat jahat dan tidak tunduk kepada pemerintahan kerajaan. Prasasti ini juga menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya telah menguasai wilayah selatan Sumatera, Pulau Bangka, Belitung, dan Lampung. Prasasti Palasetema. Isinya mengenai kutukan bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan. Kami dari kelompok 3 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om.